Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini kita akan mencoba untuk menganalisis puisi ya, dengan teori stilistika yang sudah kita pelajari sebelumnya. Sebelum memasuki analisis, mari kita sedikit flashback ya, bahwa di dalam analisis stilistika itu terdapat unsur-unsur yang nantinya akan kita jadikan sebagai objek ya, dalam analisis gaya bahasa atau stilistika. Yang pertama adalah bunyi atau mustawa as-sauti. Kemudian unsur kedua adalah leksikal atau mustawa al-lafzi. Unsur ketiga adalah gramatika atau mustawa tarkibi. Ini kaitannya dengan tata bahasa. Kemudian unsur yang keempat adalah kohesi. Unsur yang kelima penyiasatan struktur. Unsur yang keenam pemajasan atau mustawa taswiri. Dan yang ketujuh adalah citraan. Nah, puisi yang akan kita bahas atau kita analisis adalah puisinya Nizar Qobani yang berjudul Inni Uhibbuki. Kita baca dulu ya, dan kita terjemahkan. Inni Uhibbuki, ya, aku sangat mencintaimu. Wala al'abu ma'aki lu'batal hub. Ya. Ini ya. Wala al'abu ma'aki lu'batal hub. Dan aku tidak bermain denganmu dengan permainan cinta. Wala atakhosamu ma'aki kal atfali ala asmakil bahri. Dan aku tidak bertengkar denganmu seperti anak kecil yang memperebutkan ikan laut. Samakatun hamro lagi wa samakatun zarqa li. Ikan yang merah untukmu dan ikan yang biru untukku. Khuzi kullas samaki al-ahmar wal azraq. Ambillah seluruh ikan warna merah maupun biru. Wazili habibati, dan jadilah kekasihku. Khuzi al-bahra wal marakiba wal musafirin. Ambillah lautan, kapal-kapal dan para pelancong itu. Wazili habibati, dan tetaplah menjadi kekasihku. Innani adha'u jami'a mumtalikati amamaki. Aku meletakkan seluruh harta kekayaanku di hadapanmu. Wala ufakiru fi hisabir ribhi wal khasarati. Dan aku tidak memikirkan untung maupun rugi. Rubbama, ya, meskipun lam yakun indi arsidatan fil bunuk. Aku tidak memiliki saldo di bank. Wala abaru bitrul atau hor biha. Dan aku tidak punya sumur minyak yang bisa berkumur ya, di dalamnya. Watastahimu fiha asyiqati, dan yang kekasihku bisa mandi di dalamnya ya. Rubbama, meskipun lam takun indi sarwatun aghokhon, aku tidak memiliki kekayaan seperti kekayaannya Aghokhon ya. Aghokhon ini nama miliarder ya. Wala jaziratun fi ardil bahri ka unasis ya. Dan aku juga tidak memiliki pulau di atas lautan seperti Unasis. Fa'ana lastu siwa syair. Dan aku hanyalah penyair. Kulu sarwati, setiap kekayaanku atau seluruh kekayaanku maujudatun fi dafatiri, ada di dalam buku-bukuku. Wa fi ainaikil jamilatain, dan di kedua mata yang indah ya. Dan di kedua matamu yang indah. Nah, sekarang mari kita coba untuk menganalisis satu persatu, menyisir dari unsur ya, dari puisi ini. Yang pertama adalah unsur bunyi ya. Jadi yang perlu diperhatikan dalam menganalisis stilistika ya, dari aspek bunyi itu ada sajak ya. Sajak itu ya penekanan di akhir kata. Kemudian ada irama, irama itu intonasi ya, naik turun tinggi rendahnya nada yang dihasilkan dari kumpulan sajak. Dan yang ketiga adalah suasana. Setelah iramanya muncul nanti suasananya akan juga muncul. Apakah suasana gembira, sedih ataupun mencekam ya. Misalkan kita baca ini ya, inni uhibbuki wala al'abu ma'aki lu'batal hub wala atakhosamu ma'aki kal atfali ala asmakil bahri samakatun hamra laki.
wasamakatun zarqali. Ya. Dari sini kita lihat ya bahwa terdapat apa bunyi sajak ya di sini ya. Misalkan ma'aki ini ya. Kemudian samakatun ya, ini diulangi di samakatun hamro ro ya, ini diulangi di ko ya. Laki ya ki, ini li ya. Sehingga sajak-sajak ini nanti membentuk irama atau tinggi rendahnya nada yang akan membangun suasana. Kalau dalam hal ini suasananya adalah suasana ringan. Karena ini apa? Kalau mendukung makna yang ingin diusung yaitu apa? Seperti merelakan ya, merelakan. Jadi ambillah ya, ambillah ya, dan seterusnya. Seperti yang kita baca tadi. Kemudian analisis yang kedua adalah kata ya. Aspek yang perlu diperhatikan dalam memilih kata. Jadi penyair itu ketika menciptakan karya sastra, dia sangat menyeleksi kata, ya, mempertimbangkan atas dasar misalkan bagaimana kata itu ketika dibaca memunculkan bunyi tertentu. Kemudian bagaimana maknanya, ya. Kemudian bagaimana ekspresivitas atau mengandung emosi atau tidaknya. Kemudian bagaimana dari segi sosial. Contohnya saja misalkan ini ya, yang paling banyak itu dua nih ya. Jadi pemilihan kata itu pertimbangannya adalah membangun bunyi dan membentuk makna. Misalkan saja ini. Kata hamro dan zarko ini dipilih ya. Misalkan kenapa kok menggunakan kata merah dan biru ya. Atau misalkan kata al-abu wa takhosomu ya. Ini kan membahas tentang cinta, tapi di sini ada kata kerja bermain dan bertengkar ya. Ini sebenarnya kan dua hal yang bertentangan. Karena kalau bermain itu biasanya dengan sahabat, sedangkan bertengkar itu biasanya dengan musuh. Tapi menjadi satu dalam pembahasan tentang mencintai seseorang ya. Memang pada hakikatnya ya cinta itu ada yang untuk permainan ya, karena sebagai pasangan yang dicintai, tapi ada kalanya juga ada pertengkarannya ya. Jadi unik ya cinta itu ya. Ini salah satu bagaimana penyair itu benar-benar memilih kata selain dari aspek untuk membangun bunyi juga bagaimana makna itu ditentukan ya. Kemudian yang ketiga, gramatika ya. Adapun analisis gramatika yang perlu diperhatikan adalah bagaimana struktur bahasa yang dominan, yang sering dipakai penyair dalam puisi ini. Yang kedua adalah struktur yang menyimpang. Kalau kita lihat yang paling dominan di sini itu penggunaan la nafi. Ya. Jadi la yang berarti meniadakan. Misalkan la al-abu ya, tidak bermain ya. Wala atakhosomu, tidak bertengkar. Kemudian la ufakiru, tidak memikirkan. Wala abaru bitrul, tidak memiliki sumber minyak. Wala jazirotun, tidak memiliki pulau. Jadi seakan-akan memang tidak ya. Artinya benar dari segi makna struktur atau bentuk tarkib susunan bahasa ini memang mendukung makna besar yang ingin disampaikan penyair, yaitu menyerahkan seluruhnya kepada kekasih ya, sehingga dia seakan-akan memang sudah menolak semua itu. Nah, contohnya seperti itu. Kalau untuk struktur yang menyimpang saya belum belum menjumpai ya di puisi ini. Kemudian unsur yang ketiga adalah unsur berikutnya adalah kohesi ya. Kohesi itu tentang bagaimana keterkaitan antar kata, antar kalimat atau antar wacana juga boleh ya. Misalkan saja secara kohesi kita lihat ya bahwa di sini pertama tidak ingin bermain, tidak ingin bermain dalam bercinta, tidak juga ingin bertengkar. Kemudian ambillah ya semuanya ya yang dimiliki oleh penyair. Kemudian meskipun ya rubama, meskipun si penyair ini sebenarnya juga tidak punya saldo di bank ya, tidak punya minyak, sumber minyak, tidak punya pulau ya, artinya
meskipun seluruh kepemilikan penyair diserahkan kekasih, tapi pada hakikatnya penyair ini juga seorang yang tidak memiliki apa-apa ya. Dan di akhir dijelaskan bahwa seluruh kekayaanku itu ada di dalam buku-bukuku ya. Ini kohesinya ya, ini diserahkan semua, tapi nyatanya tidak ada. Ya, yang ada hanyalah puisi atau kata-kata yang ada di dalam buku-buku penyair. Ini menarik ya, secara hubungan antar kata, antar kalimat dan wacana membentuk pola seperti itu ya. Kemudian yang berikutnya adalah majas ya. Kalau majas tentu kalimat kiasan ya, lawan kata dari kalimat nyata atau kata nyata. Di sini ada banyak ya, misalkan khuzil bahro, ambillah lautan ya, kapal-kapal dan pelancong. Ini tentu bukan makna hakiki ya, bukan makna sebenarnya, tapi dia makna majazi dan harus dianalisis dengan teori-teori majas yang sudah dipelajari di ilmu balaghah misalkan. Kemudian ada lagi misalkan kullu sarwati ya, seluruh kekayaanku maujudatun fil dafatiri, ada di dalam buku-buku ya. Ini juga makna kias atau makna majas yang harus dianalisis dengan teori majas untuk mengetahui makna hakikinya atau makna sebenarnya. Dan yang berikutnya adalah penyiasatan struktur ya. Di sini ada repetisi, paralelisme dan lain sebagainya ya. Repetisi itu pengulangan. Contohnya ini. Misalkan la al-abu la atakhosomu ya. Khuzi kula samakatin, khuzi al-bahro. Ini termasuk pola-pola pengulangan ya. Penyiasatan struktur dengan pengulangan ya. Kemudian misalkan wala abaru bitrul, wala jaziroh ya. Ini kan seimbang ya, paralel. Wala abaru wala tidak punya sumber minyak, tidak punya apa pulau ya. Nah, ini bentuk-bentuk seperti ini masuk ke analisis penyiasatan struktur. Kemudian yang terakhir adalah citraan ya. Citraan ini bagaimana kalimat-kalimat didayakan untuk merangsang panca indera pembaca seakan-akan merasakan ya. Entah itu penglihatan, pendengaran, gerak maupun yang lain. Ya kalau di sini misalkan ini ya mungkin sama katun hamro ini seakan-akan ada ikan yang warnanya merah. Sama katun zarko ini ya, ada ikan yang warnanya biru. Kemudian wala abaru bitrul atagor biha, dan tidak punya sumur minyak yang aku bisa berkumur ya, dengannya. Ini berkumur ini artinya ini juga sebenarnya majas ya. Dan juga citraan seakan-akan ada gerak ya, gerak mulut, dan ini minyak gitu ya. Tentu kita akan merasakan bagaimana gitu ya kalau membaca ini. Ya artinya mungkin dengan minyak itu bisa apa? Bisa berfoya-foya, bisa seperti orang yang berkumur ya. Karena berkumur itu kan setelah itu dibuang, dilepeh ya. Nah ini beberapa contoh analisis stilistika ya ketika diterapkan di puisi. Barangkali ini yang bisa saya sampaikan, ada kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.